Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidio Yudhistira Arya Wicaksana dari Offering B2. Di sini saya akan berusaha menjelaskan dan memahami bagaimana cara kerja dari komponen transmisi, lalu bagaimana prosedur pemeriksaan serta pengecekan dari komponen transmisi. Nah, yang pertama, fungsi utama transmisi. Yang pertama, mengatur kecepatan. Transmisi memungkinkan pengemudi untuk mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan kebutuhan, baik di jalan datar maupun curam. Lalu pengaturan torsi. Transmisi juga mengatur torsi yang diperlukan untuk memulai kendaraan, berhenti, ataupun mengatasi rintangan ataupun medan yang kurang tidak sesuai dengan torsi mesin. Lalu di sini ada flowchart dari bagaimana cara kerja dari komponen transmisi. Yang pertama, dari kunci kontak atau switch kita masukkan lalu kita on-kan. Lalu nyalakan mesin gitu atau on-kan tadi. Pada saat menyalakan mesin, pada saat kunci kontak di switch atau diputar, pastikan transmisi dalam keadaan netral dan jangan lupa tekan pedal kopling hingga sampai titik mentoknya. Lalu setelah itu, untuk menjalankan kendaraan, pilih gigi transmisi, lepas kopling diimbangi gas untuk menjalankan kendaraan, lalu kendaraan pun bergerak. Ketika kendaraan sudah melaju atau berakselerasi, sesuaikan gigi dengan kecepatan kendaraan. Saat akan berhenti, tekan tuas kopling dan pindahkan gigi ke netral. Jika akan mundur, pindah gigi ke R, tarik handbrake. Lalu komponen-komponen dari transmisi manual ada input shaft, gigi synchronizer, shift fork, lalu shift linkage, tuas persneling, output shaft, bearing, extension housing, reverse idle gear, bak transmisi, gigi transmisi, dan counter gear and shaft. Untuk yang pertama, cara kerja dari input shaft adalah sebagai poros input tempat mengalirnya tenaga mesin dari kopling ke roda gigi atau gear. Lalu gigi synchronizer berfungsi untuk mencegah putaran apabila kedua gigi yang tersambung tidak dalam posisi sama, serta memudahkan mengatur kecepatan dari gigi satu ke gigi yang lainnya. Lalu yang ketiga ada shift fork, memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Lalu selanjutnya, maaf ini tipe yang keempat, tuas penghubung atau shift linkage. Berfungsi sebagai penghubung antara tuas persneling dengan shift fork atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Lalu selanjutnya ada tuas persneling. Nah, tuas persneling sendiri ini untuk memindahkan perbandingan gigi pada sistem transmisi atau memindah gigi pada sistem transmisi. Lalu ada output shaft, sebuah poros yang memiliki fungsi untuk mentransfer torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Lalu selanjutnya ada bearing. Bearing pada transmisi ini untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi itu sendiri. Lalu selanjutnya ada extension housing atau biasa fungsinya sebagai pelindung komponen output shaft yang kemungkinan keluar dari bak transmisi atau dari speedometer gear. Lalu selanjutnya ada output shaft. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan main reverse gear dan counter gear. Keberadaannya membuat putaran dari main reverse dapat berlawanan pada. Lalu selanjutnya ada bak transmisi, di mana fungsinya sebagai dudukan bearing transmisi beserta dengan poros-porosnya dan sebagai wadah untuk menyimpan oli transmisi pada mobil atau kendaraan. Lalu gigi transmisi sendiri berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh tenaga mesin menjadi output gaya torsi yang nantinya disalurkan ke roda. Lalu ada counter gear dan shaft. Counter gear dan shaft memungkinkan kendaraan untuk mengatasi berbagai situasi di jalan seperti melalui jalan raya ataupun melewati medan yang kurang ramah untuk kendaraan. Setelah mempelajari cara kerja tiap komponen dari sistem transmisi manual, kita juga harus memahami pemeriksaan visual komponen dari transmisi manual. Yang pertama,
komponen transmisi manual melalui pemeriksaan visual. Komponen transmisi manual mencakup gigi, poros transmisi, dan rumah dari transmisi itu sendiri. Lalu pemeriksaan kopling. Pastikan kopling tidak aus dengan gesekan yang masih kuat dan tidak terdapat kebocoran pada cairan penggerak. Lalu deteksi getaran. Pemeriksaan visual untuk mendeteksi getaran yang tidak biasa pada komponen transmisi manual. Jika ada getaran ataupun visual yang kurang baik ataupun terlihat janggal, sebaiknya perlu dicek lebih dalam. Selanjutnya pemeriksaan suara dan getaran pada transmisi manual. Untuk yang pertama, getaran. Pemeriksaan getaran membantu mengidentifikasi masalah mekanis yang mungkin terjadi dalam transmisi. Getaran tak normal dapat menjadi indikasi adanya salah satu kerusakan pada komponen. Lalu indikasi suara. Pengamatan suara yang dihasilkan oleh transmisi dapat mengungkapkan keadaan komponen internalnya. Suara, gemeretak, atau gesekan yang tidak biasa atau janggal perlu diperiksa lebih lanjut. Lalu pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan mendalam melalui pemeriksaan suara dan getaran memerlukan ketelitian yang mengharuskan atau mengesahkan keadaan transmisi. Penggunaan alat bantu seperti stetoskop dan membantu dalam proses perbaikan. Pemeriksaan keausan dan kebocoran pada transmisi manual. Pemeriksaan keausan dapat diindikasi dengan adanya kebocoran. Lalu pemeriksaan keausan pada gigi transmisi dan kopling. Lalu periksa apakah terdapat kebocoran pada oli transmisi. Setelah itu pastikan perpindahan gigi berjalan dengan lancar tanpa adanya gesekan yang berlebihan. Lalu cek apakah terdapat kebocoran pada selang dan sambungan transmisi. Perhatikan apakah tanda-tanda keausan pada bagian-bagian transmisi, lalu periksa apakah ada tanda-tanda kebocoran di sekitar transmisi. Segera lakukan perbaikan jika terdapat keausan atau kebocoran yang terdeteksi pada transmisi manual untuk mencegah kerusakan yang lebih serius. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan saran perawatan transmisi manual. Untuk perawatan rutin, secara rutin pastikan untuk mengganti oli transmisi sesuai jadwal yang disarankan oleh produsen atau pabrikan dari kendaraan tersebut. Lalu pastikan teknik mengemudi, hindari penggunaan gigi yang terlalu kasar atau gunakan teknik mengemudi yang halus untuk memperpanjang umur transmisi dengan mengubah transmisi atau mengganti gigi transmisi dengan lembut ataupun dengan timing yang pas. Lalu pemeriksaan tepat waktu. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap kopling gigi dan sistem transmisi untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Lalu perhatikan pada getaran. Jika terdapat getaran atau suara yang tidak wajar atau janggal, segera periksakan ke bengkel yang Anda percaya untuk memastikan tidak ada masalah serius. Sekian presentasi cara kerja komponen transmisi manual dan prosedur perawatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.